Yang pertama, kelembagaan bank sentral telah banyak berkembang sejak pertama kali muncul sekitar 400 tahun lalu. Yang kedua, awalnya bank sentral berperan sebagai penyimpan dan penyortir uang koin, dan pada beberapa kasus tertentu menjadi sumber dana untuk perang. Yang ketiga, seiring waktu, fungsi bank sentral berkembang menjadi penerbit uang sebagai bank untuk pemerintah dan bank yang lain, pengawas sistem keuangan, pengawas bank, serta pembuat kebijakan moneter. Saat ini terdapat peran yang sama dan berbeda di antara bank sentral di dunia. Peran yang sama antara lain, yang pertama, fokus ke stabilitas moneter, yang kedua, fokus ke stabilitas keuangan, yang ketiga, larangan untuk melakukan pinjaman langsung ke pemerintah. Peran yang berbeda antara lain, yang pertama, operasional dan kelembagaan bank yang berbeda untuk mewujudkan stabilitas moneter dan keuangan. Yang kedua, peran bank sentral untuk mewujudkan kondisi full employment. Evolusi kelembagaan bank sentral. Evolusi yang pertama yaitu standar emas atau gold standard. Pada masa ini, bank sentral memiliki cadangan devisa berupa emas. Tujuannya untuk mempertahankan nilai tukar uang terhadap emas. Masa ini berakhir ketika terjadi Perang Dunia Pertama karena banyak negara yang memilih untuk mencetak uang yang digunakan untuk mendanai perang. Kedua yaitu Great Depression. Terjadi pada tahun 1930-an. Great Depression ini terjadi di Amerika Serikat, yang mana kegiatan perekonomian menurun, banyak bank yang bangkrut, serta deflasi yang terjadi hampir selama 10 tahun. Salah satu penyebab dari Great Depression ini adalah bank sentral terlalu fokus untuk menyimpan devisa hanya berupa emas. 3. Bretton Woods. Terjadi pada bulan Juli tahun 1944, yang mana sebanyak 44 negara setuju terhadap penerapan sistem Bretton Woods ini. Pada sistem ini, Amerika Serikat menetapkan nilai tukar tetap US dollar terhadap emas pada tingkat 35 US dollar per ounce. Negara lain menetapkan nilai tukarnya hanya terhadap US dollar, bukan emas. Lembaga IMF atau International Monetary Fund dibentuk untuk membantu pemerintah dan bank sentral di setiap negara anggota dalam mengelola neraca pembayaran dan masalah pengangguran. Tujuan dari IMF adalah mengurangi kebijakan proteksionisme supaya aliran modal internasional lebih bebas. 4. Oil shock terjadi tahun 1970-an, yang mana ada dua guncangan minyak dan kebijakan fiskal serta moneter yang akomodatif, menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi. Praktisi dan akademisi menyarankan agar bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk melakukan stabilisasi harga. Pada tahun 1970-an, The Fed memutuskan untuk menurunkan ekspektasi inflasi dengan pengetatan kebijakan moneter dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah beredar. Pada akhir tahun 1980-an, kebijakan target jumlah beredar ini ditinggalkan karena hubungan antara uang dan output tidak stabil. 5. Liberalisasi sistem keuangan tahun 1990-an, yang mana liberalisasi sistem keuangan menyebabkan aliran modal ke negara berkembang menjadi lebih banyak, serta sejak awal 1990-an, bank sentral baik di negara maju maupun berkembang sudah menerapkan kebijakan penetapan target inflasi. 6. Uni Eropa terjadi awal tahun 2000-an, yang mana Uni Eropa terbentuk dan mengadopsi mata uang yang sama untuk negara anggotanya, yaitu Euro. European Central Bank atau ECB terbentuk untuk menjalankan kebijakan moneter untuk negara anggota Uni Eropa. 7. Krisis keuangan global terjadi tahun 2007 sampai 2010. Krisis keuangan global ini terjadi disebabkan karena subprime krisis di Amerika Serikat. Dalam menyikapi kondisi ini, Indonesia mulai membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau SSK yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS. Terakhir, Otoritas Jasa Keuangan tahun 2011,
yang mana fungsinya melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan IKNB, institusi keuangan non-bank. Terbitnya Undang-Undang tentang OJK mengambil alih tugas wewenang Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank atau mikroprudensial sebagaimana selama ini dimandatkan dalam Undang-Undang BI dan Undang-Undang Perbankan serta Undang-Undang Perbankan Syariah. Fungsi dan peran Bank Sentral Modern. Fungsi Bank Sentral Modern, baik itu di bidang stabilitas moneter maupun di bidang stabilitas keuangan, terdiri atas beberapa. Yang pertama, penerbitan uang. Bank sentral dapat mencetak uang, baik itu uang elektronik maupun uang dalam bentuk fisik melalui money creation process. Proses ini akan mempengaruhi sirkulasi perekonomian. Yang kedua, merencanakan dan melakukan eksekusi kebijakan moneter. Karena Bank Sentral sebagai satu-satunya otoritas yang berhak menerbitkan uang, maka Bank Sentral bisa menetapkan beberapa kebijakan moneter seperti kebijakan acuan suku bunga dan kebijakan operasi pasar keuangan. Yang ketiga, Bank Sentral Modern memiliki fungsi untuk mengawasi sistem pembayaran. Di sini, Bank Sentral Modern bertindak sebagai regulator sistem pembayaran dengan membuat peraturan dan panduan terkait sistem pembayaran, serta menyediakan fasilitas sistem pembayaran, terutama sistem pembayaran antar bank. Yang keempat, Bank Sentral Modern berfungsi sebagai lender of last resort. Di sini, Bank Sentral Modern bertindak sebagai penyedia likuiditas bagi lembaga keuangan. Tujuannya yaitu untuk mencegah guncangan ekonomi akibat kepanikan finansial. Dan terakhir, Bank Sentral Modern memiliki fungsi sebagai pengawas perbankan. Selanjutnya yaitu peran Bank Sentral Modern. Peran dari Bank Sentral Modern adalah menjaga stabilisasi kondisi perekonomian melalui stabilisasi moneter dan stabilisasi keuangan. Stabilisasi moneter, Bank Sentral berperan untuk membentuk kebijakan dalam mempertahankan nilai tukar. Sedangkan di bidang stabilisasi keuangan, Bank Sentral berperan untuk membentuk sistem keuangan yang berfungsi secara efektif dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya perekonomian, serta mencegah ancaman ketidakstabilan sistem keuangan dari guncangan perekonomian. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan mandat dan tujuan Bank Sentral Modern. Mandat penting dari Bank Sentral Modern karena melibatkan yang pertama, stabilitas moneter, yang kedua, keuangan, dan yang ketiga, full employment. Ketiga mandat tersebut saling berhubungan, di mana pada jangka pendek stabilitas berkonflik dengan full employment, sedangkan pada jangka panjang stabilitas mampu menjadi fondasi yang kuat bagi kondisi full employment. Nah, karena kondisi ini pula lah, makanya kondisi stabilitas moneter harus didukung dengan stabilitas keuangan. Stabilitas moneter tercermin dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Selain stabilitas moneter, Bank Sentral juga memiliki mandat yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan disebabkan karena yang pertama, pentingnya efektivitas terhadap pengalokasian dana, dan yang kedua berhubungan dengan stabilitas moneter dan lain sebagainya. Kemudian, sejak krisis keuangan pada tahun 2007 sampai 2010, terjadinya evolusi terhadap mandat Bank Sentral. Evolusi tersebut dengan pertimbangan bahwa kebijakan moneter harus mempertimbangkan stabilitas keuangan sebagai komplement dari stabilitas moneter. Kemudian, alat kebijakan makroprudensial dapat digunakan sebagai komplement dari kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas keuangan. Kemudian, tujuan tunggal dari Bank Sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kelima yaitu hubungan Bank Sentral dengan lembaga pemerintah domestik dan lembaga internasional. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah diatur jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, yaitu 1. Sebagai counterpart dalam penetapan inflasi, penerbitan surat utang pemerintah, dan penetapan asumsi-asumsi makroekonomi dengan penyusunan APBN.
Yang kedua yaitu sebagai pemegang kas pemerintah. Yang ketiga yaitu dapat mewakili pemerintah dalam berhubungan dengan pihak kreditur luar negeri. Yang keempat, dapat memberikan pemasukan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan nasional dan daerah. Hubungan internasional. Bank Indonesia menjalin hubungan kerja dengan lembaga internasional dalam bidang 1. Intervensi dalam menjaga kestabilan valuta asing. Yang kedua, penyelesaian transaksi lintas negara. Yang ketiga, hubungan koresponden. Yang keempat, saling berbagi informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas bank sentral dan dalam pengawasan bank. Yang keempat yaitu pelatihan dan penelitian di bidang kontemporer dan sistem pembayaran. Baiklah, selanjutnya poin yang keenam mengenai tata kelola bank sentral yang terbagi menjadi 3. 1. Independensi. 2. Transparansi. 3. Akuntabilitas. Independensi. 1. Tata kelola Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang kedua, secara kelembagaan berada di luar pemerintah. Yang ketiga, memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi dan implementasi dalam melaksanakan undang-undang. Yang keempat, kebebasan menetapkan sasaran akhir dari kebijakan moneter, inflasi atau pertumbuhan ekonomi sebagai penjabaran dalam pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, transparansi. 1. Keterbukaan mengenai perubahan kinerja dan sasaran stabilitas harga atau inflasi. Yang kedua, pengungkapan data, model atau perkiraan ekonomi. Yang ketiga, informasi mengenai kinerja strategi dan proses prosedur dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, komunikasi mengenai kinerja strategi dan perubahan suku bunga. Yang ketiga, akuntabilitas. 1. Penyampaian laporan keuangan. Yang kedua, laporan bahan analisis kinerja Bank Indonesia dan Dewan Gubernur ke DPR. Yang ketiga, DPR meminta proses pelaksanaan penjelasan tugas dan wewenang kinerja Bank Indonesia. Materi selanjutnya yaitu praktek bank sentral di berbagai negara. Yang pertama, Reserve Bank, yaitu pembagian kewenangan 3 entitas penting, Federal Reserve Bank atau FOMC dan Dewan Gubernur membuat The Fed yang merupakan salah satu bank sentral dengan institusi yang kuat. Yang kedua, European Central Bank. Maastricht Treaty yang merupakan perjanjian untuk membuat Eurosystem. Yang ketiga, Bank of England. Bank of England tidak bergantung dalam European Monetary Union, sehingga institusi ini independen terhadap European Central Bank. Yang keempat, Bank of Canada. Dalam praktiknya, Bank of Canada melakukan kontrol terhadap kebijakan moneter. Yang kelima, Bank of Japan. Sampai saat ini, Bank of Japan tidak sepenuhnya independen dari pemerintah, terutama pengaruh materi keuangan.